Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas sejarah Indonesia kelas 10. Hari ini kita sama-sama kembali akan belajar tentang prasejarah, yaitu pada bagian hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Ini kita mulai masuk ke KD 3.4. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perkembangan kehidupan masyarakat praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan serta dapat membuat karya tulis tentang warisan budaya masa praaksara yang masih berkembang di daerah sekitar tempat kalian tinggal. Ini peta konsepnya. Jadi hasil-hasil zaman praaksara dibagi menjadi beberapa zaman. Ada zaman batu, ya, ada zaman logam. Ya, dua zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum itu zaman batu tua, kalau Meso itu batu Madia, kalau Neo itu batu muda, dan yang Mega itu batu besar, ya, atau batu Madia. Nah, zaman batu tersebut juga terdiri dari beberapa kebudayaan. Ada yang Pacitan, untuk Paleolitikum itu Pacitan dan Ngandong. Kemudian yang Madia atau Mesolitikum itu ada Geoken Medinger dan Abrisos Roach. Kemudian yang Neolitikum itu ada kebudayaan kapak persegi dan lonjong. Kemudian untuk Mega ada menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, dan arca, dan ini semuanya bentuknya besar-besar, ya. Kemudian zaman logam itu zaman yang sudah terbuat dari logam. Peralatan kehidupannya sudah terbuat dari logam. Kalau sebelumnya hanya terbuat dari batu. Itulah hasil-hasil kebudayaan manusia purba. Kita bahas satu per satu. Pada pendahuluan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hasil kebudayaan masyarakat praaksara atau yang disebut dengan nirleka. Nir tidak ada dan leka tulisan. Sebagaimana pada zaman-zaman setelahnya, pada zaman ini juga banyak menghasilkan kebudayaan masyarakatnya seperti yang diuraikan nanti di bawah ini. Berdasarkan hasil kebudayaannya secara garis besar, kebudayaan zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita ke zaman batu. Zaman batu, peralatan yang digunakan manusia purba terbuat dari batu. Zaman batu dibedakan menjadi 4, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Pada zaman batu tidak berarti manusia purba hanya memakai alat dari batu. Mereka juga menggunakan alat dari kayu. Namun bekasnya tidak bisa ditemukan lagi karena kayu itu sudah lapuk, dimakan rayap, dimakan zaman, ya, dimakan musim, itu sudah lapuk. Kemudian zaman Paleolitikum ini yang pertama, atau zaman batu tua. Disebut zaman batu tua karena hasil kebudayaan dibuat dari batu dan pengerjaannya masih sederhana dan kasar. Hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum yang terkenal adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, ini kebudayaan Pacitan yang pertama. Pacitan adalah nama salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Pada zaman purba diperkirakan aliran Bengawan Solo mengalir ke selatan dan bermuara di pantai Pacitan. 1935 von Koenigswald menemukan beberapa alat dari batu di Pacitan. Alat-alat tersebut bentuknya menyerupai kapak, tetapi tidak bertangkai, sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Alat-alat batu dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam atau chopper dan kapak perimbas.
Di Pacitan juga ditemukan alat-alat berbentuk kecil yang disebut dengan serpih, alat serpih ya. Di berbagai benda peninggalan tersebut diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Jadi kita bisa simpulkan kebudayaan Pacitan itu kebudayaan yang ada di Pacitan. Alat-alat penemuannya ada di Pacitan. Nah, ini kebudayaannya, alat yang paling terkenal, alat yang paling populer itu kapak genggam, chopper, dan kapak perimbas. Nah, ini gambarannya, ini foto asli dari kapak genggam atau chopper. Kapak genggam digunakan untuk memotong atau sebagai alat penting untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan manusia pada zaman batu tua. Jadi kapaknya kecil, setangan manusia purba pada saat itu. Ini digunakan untuk memotong. Kalau sekarang ya pisau ya untuk memotong itu ya. Kemudian ini kapak perimbas ya. Kita lihat kapak perimbas ini bentuknya lebih besar daripada kapak genggam. Kapak perimbas adalah kapak, sebuah alat untuk digunakan untuk memotong kayu, menebang pohon, atau bahkan bisa digunakan sebagai alat peperangan. Kapak ini terbuat dari batu atau logam yang diikat dengan sebilah kayu sebagai pegangan. Jadi ini nanti diikat kayu untuk dibenturkan biasanya ke pohon atau untuk perang, ini untuk memukul lawannya. Nah, ini digunakan untuk manusia purba seperti itu. Kemudian kita ke kebudayaan yang kedua, yaitu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong adalah salah satu daerah dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Di daerah Ngandong dan Sidoarjo banyak ditemukan alat dari tulang dan alat-alat kapak genggam dari batu. Alat-alat dari tulang itu diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Selain itu, ada juga alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Berdasarkan penelitian, alat-alat itu merupakan hasil kebudayaan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Karena ditemukan di daerah Ngandong, dikenal secara umum dengan kebudayaan Ngandong. Di dekat Sangiran, dekat dengan Surakarta, ditemukan juga alat-alat berbentuk kecil yang biasa disebut flag. Manusia purba sudah memiliki nilai seni yang tinggi. Pada beberapa flag ada yang dibuat dari batu indah seperti kalsedon. Nah, ini ya. Ini kalsedon, ini flag, ini alat-alat. Kalau kalsedon itu alat yang terbuat dari batu yang memiliki tampilan yang indah dan menarik seperti kalsedon. Ini kalsedon, dia dibentuk semenarik mungkin, dia memiliki rasa seni ya pada saat itu manusia purba. Kemudian flag itu alat serpih yang berukuran kecil yang terbuat dari tulang. Ini ya, biasanya terbuat dari tulang. Ini untuk menyerpih, untuk menghaluskan alat-alat lain, untuk menajamkan, biasanya seperti itu. Ini alat-alat serpihnya seperti ini, masih berupa batu yang kasar ya, ini untuk menyerpih ya. Kemudian zaman Mesolitikum, zaman batu Madia. Dua hal yang menjadi ciri zaman Mesolitikum adalah kebudayaan Kiyokon Modinger. Ini ya, tulisannya Kecokon Modinger, tapi bacanya adalah Kiyokon Modinger. Dan Abris Sosroch. Ini dua, apa itu? Kita akan cari tahu. Kiyokon Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kiyokon berarti dapur dan moding berarti sampah. Jadi Kiyokon Modinger adalah sampah-sampah dapur. Kiyokon Modinger merupakan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung. Di dalam Kiyokon Modinger ditemukan banyak kapak genggam. Kapak tersebut berbeda dengan chopper atau kapak genggam yang dari Paleolitikum. Kapak genggam tersebut dinamakan pebble atau kapak Sumatera, berasal dari tempat penemuannya. Di samping pebble ditemukan pula kapak pendek Hedgecourt
dan pipisan batu bata penggilingan beserta landasan. Nah ini ya sampah dapur, ini berupa kerang-kerang yang dimakan oleh manusia purba. Itu Kyoken mau dengar seperti itu penampakannya. Kemudian yang kedua, Abyss Roach. Manusia purba menjadikan gua sebagai rumah. Kehidupan di dalam gua yang cukup lama meninggalkan sisa-sisa kebudayaan dari mereka. Abyss Roach adalah kebudayaan yang ditemukan di dalam gua-gua. Di daerah mana alat-alat tersebut ditemukan, alat-alat apa saja yang ditemukan di dalam gua tersebut. Nah, di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur banyak ditemukan alat-alat seperti flake, kapak batu, batu penggilingan, dan beberapa alat dari tulang. Karena di gua tersebut banyak ditemukan peralatan dari tulang, disebut Sampung Bone Culture. Selain di Sampung, gua-gua sebagai Abyss Roach terdapat di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Abyss Roach ya, gua ya, ini penampakannya ya. Gua ini digunakan untuk tempat tinggal. Kemudian zaman Neolitikum, zaman batu baru atau zaman batu muda. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan dari zaman kebudayaan batu Madia. Alat-alat dari batu yang mereka hasilkan lebih sempurna dan telah lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Ini kapak persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut beliung atau pacul atau cangkul. Sementara berukuran kecil disebut tatah ya, yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Alat-alat itu terutama beliung sudah diberi tangkai di daerah persebaran kapak persegi adalah daerah Indonesia bagian barat, misalnya di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Ini ya kapak persegi, gambarnya seperti ini, dia benar-benar bentuknya persegi atau trapesium. Ini biasanya diberi tangkai dan hasilnya lebih halus ya daripada zaman-zaman sebelumnya, zaman Paleo maupun Meso. Ini ya kapak persegi yang ditemukan di zaman Neolitikum. Kemudian kapal lonjong. Kapal lonjong itu dibuat dari batu berbentuk lonjong yang sudah diasah halus dan diberi tangkai. Fungsi alat ini diperkirakan untuk kegiatan menebang pohon. Daerah persebaran kapal lonjong umumnya di daerah Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Irian, Seram, Tanimbar, dan Minahasa. Pada zaman Neolitikum, di samping ada berbagai kapak, juga ditemukan berbagai alat perhiasan. Misalnya di Jawa ditemukan gelang-gelang dari batu indah dan alat-alat tembikar atau gerabah. Pada zaman itu sudah dikenal adanya pakaian. Hal ini terbukti dengan ditemukannya alat pemukul kulit kayu yang dijadikan sebagai bahan pakaian. Nah ini ya kapal lonjong ya. Di deskripsinya dia sudah lebih halus karena batunya menggunakan batu yang baik dan diserpih dengan baik. Ini juga digunakan untuk membuat pakaian ya, untuk memukul kulit. Kemudian kulit itu digunakan untuk melindungi diri dari panas dan dinginnya cuaca. Kemudian zaman Megalitikum, zaman batu Madia atau zaman batu besar ini ya. Mega itu ditandai dengan alat-alatnya berukuran sangat besar. Peninggalan kebudayaan Megalitikum terbuat dari batu berukuran besar. Kebudayaan Megalitikum tidak hanya untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup manusia secara fisik, mereka juga telah membuat berbagai bangunan batu untuk kepentingan berbagai upacara keagamaan. Di antaranya dipergunakan dalam persembahyangan maupun untuk mengubur jenazah. Hasil-hasil kebudayaan Megalitikum antara lain sebagai berikut. 1. Menhir adalah tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai sarana untuk memuja arwah nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera Selatan,
Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Ini menhir ya. Ini batu sangat besar. Batu ini memang diperuntukkan untuk sembahyang atau memuja roh nenek moyang. Dan ini tadi ditemukan di beberapa pulau di Indonesia. Kemudian dolmen. Dolmen itu merupakan bangunan berbentuk seperti meja batu berkaki menhir. Menhir yang agak pendek maksudnya. Tadi kalau menhir tadi besar ya. Kalau menhir di sini artinya menhir pendek ini untuk pondasi batunya. Bangunan ini digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang. Ada juga dolmen yang di bawahnya berfungsi sebagai kuburan. Bangunan semacam ini dinamakan pandusa. Ini ya dolmen ya. Di sini nanti ada tadi apa yang namanya? Kuburan atau pandusa. Tadi di sini ada banyak. Jadi ketika manusia purba itu meninggal, dia dianggap pindah ke dimensi lain, dia memiliki kekuatan lain sehingga dia diletakkan di sini, kemudian dipuja manusia purba yang lain. Nah itu ya, itu tentang dolmen. Kemudian sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Bersama sarkofagus juga ditemukan tulang-tulang manusia beserta bekal kubur seperti perhiasan, periuk, dan beliung. Itu ya peti. Ini seperti ini sarkofagus itu. Dia seperti peti mati. Ini peti mati, di sini ada tulang belulang manusia. Ketika ditemukan berarti dia digunakan untuk mengubur. Dan bersama dengan tulang-tulang tersebut ada tadi perhiasan. Nah, itu digunakan untuk sangune kubur kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian kubur batu ya hampir sama dengan sarkofagus, begitu juga dengan fungsinya. Bedanya kubur batu ini terbuat dari lempengan atau lembaran batu yang lepas-lepas dan dipasang pada keempat sisinya. Bagian alas, bagian atasnya. Kubur peti batu ini banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Jadi bedanya kalau tadi batunya utuh, kalau ini batunya lepas-lepas ditempel-tempel seperti itu. Kemudian punden berunda. Punden berunda adalah bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat. Fungsi bangunan ini adalah untuk pemujaan. Punden berunda ditemukan di daerah Lebak, Sebeduk, dan Banten. Ini punden berunda ini ya, ada tingkat pertingkatan. Manusia purba sudah bisa memikirkan hal-hal pemujaan seperti ini. Mereka tertarik pada hal-hal yang spiritual. Kemudian arca. Arca adalah patung yang dibuat menyerupai bentuk manusia dan binatang. Binatang yang digambarkan adalah diantaranya gajah, kerbau, kera, dan harimau. Arca ini banyak ditemukan antara lain di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Apa yang dapat kalian simpulkan dari berbagai peninggalan pada zaman batu besar? Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan manusia pada masa tersebut? Apakah mereka hanya membutuhkan keperluan untuk memenuhi perutnya? Berbagai peninggalan pada zaman megalitikum menunjukkan kepada kita bahwa manusia pada zaman prasalah telah sadar akan adanya kekuatan dari luar manusia. Walaupun mereka tidak meninggalkan bentuk agama yang jelas, mereka telah menunjukkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Ya, tidak hanya soal perut saja ya, manusia purba itu juga memikirkan soal hal spiritual. Kemudian kita ke pembahasan yang kedua tentang zaman logam. Kalau tadi kita sudah lebih banyak tentang membahas tentang zaman batu, kali ini kita akan membahas tentang zaman logam. Zaman logam, manusia telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi. Mengapa dikatakan teknologi tinggi? Sebab batu tinggal membentuk sesuai kehendak pemahat. Kalau logam sementara itu tidak dapat dipahat dengan mudah. Sebagaimana halnya batu, manusia purba membuat peralatan dari logam seperti perunggu dan besi. Mereka telah mengolah bahan tersebut menjadi beraneka ragam macam bentuk. Hal ini membuktikan bahwa manusia purba telah mengenal peleburan logam. Kebudayaan zaman logam
sering juga disebut zaman perundagian. Undagi itu artinya logam. Manusia purba membuat peralatan dari logam, baik sebagai alat berburu, mengerjakan ladang, maupun untuk keperluan upacara keagamaan. Alat-alat dari perunggu misalnya misalnya kapak corong atau kapak sepatu. Ini kapak corong atau kapak sepatu ya, ini ada corongnya. Dia dibuat dari perunggu atau logam. Kapak corong ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, serta Sulawesi Tengah dan Selatan. Nah, ini nanti dikasih tangkai, dia sudah bisa dibuat untuk berburu atau mengerjakan ladang. Di beberapa daerah di Indonesia juga ditemukan nekara ya. Ada nekara digunakan untuk upacara keagamaan, kepercayaan pada masa purba, misalnya dalam upacara memanggil hujan dan persembahan lainnya. Nekara ini berbentuk seperti berumbung yang berpinggang, bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup jadi seperti dandang telungkup. Daerah penemuannya di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Roti, Selayar, dan Kepulauan E. Di Alor ditemukan nekara yang berukuran kecil yang disebut moko. Selain nekara juga ditemukan alat-alat atau benda perhiasan seperti kalung, cincin, anting-anting, dan manik-manik. Ini ya, nekara bentuknya seperti dandang ya. Ya, ini digunakan untuk meletakkan alat-alat persembahan pemujaan kepada roh nenek moyang. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.